Shalom, menjuah-juah man banta kerina. Bahan piji jenta, ibuat ibas kitab Keluaran 10 waluh ayat 24 sehko 20 pitu. Alu tema. Mejiken pedah. Latar belakang dari kitab Keluaran 18 ayat 24 sampai 27. Terjadi selama perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saat itu, Musa adalah pemimpin utama mereka. Dan banyak orang datang kepadanya untuk mencari nasihatnya dan menyelesaikan perselisihan mereka. Ayat-ayat ini mencatat bagaimana Jethro, ayah mertua Musa, memberi nasihat kepada Musa tentang cara mengatur sistem peradilan yang lebih efisien. Berikut ini adalah latar belakang secara detail dan mudah dipahami untuk jemaat. Pertama, konteks sejarah. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka melakukan perjalanan panjang menuju Gunung Sinai. Di sana, Allah memberikan hukum-hukumnya kepada mereka, termasuk 10 perintah atau perintah Allah. Selama masa itu, banyak orang datang kepada Musa dengan masalah-masalah mereka yang memerlukan keputusan hukum dan penyelesaian perselisihan. Kedua, kedatangan Jethro. Jethro, yang juga dikenal sebagai Rahuel, adalah seorang imam di Midian dan juga ayah mertua Musa. Mendengar tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan peran yang dimainkan oleh Musa sebagai pemimpin dan hakim, Jethro datang mengunjungi mereka di perkemahan. Ketiga, peran Jethro. Jethro adalah sosok bijaksana dan berpengalaman. Ketika dia melihat Musa duduk untuk mengadili orang-orang sepanjang hari, dia menyadari bahwa sistem ini tidak efisien dan melelahkan bagi Musa. Keempat, saran Jethro. Dengan penuh kasih sayang, Jethro memberi nasihat kepada Musa tentang cara mengatur sistem peradilan yang lebih baik. Dia mengusulkan agar Musa mengangkat pemimpin-pemimpin yang berintegritas dari antara bangsa Israel dan menugaskan mereka sebagai pemimpin atas kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok 10, 50, 100, dan 1000 orang. Kelima, manfaat sistem baru. Dengan menerapkan sistem ini, pekerjaan mengadili perselisihan tidak lagi berada pada pundak Musa sendiri. Masalah-masalah kecil dan rutin dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang ditunjuk ini, sementara kasus-kasus yang lebih kompleks dan sulit bisa dibawa ke Musa. Dengan demikian, Musa akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengajarkan hukum-hukum Allah dan untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas kepemimpinan lainnya. Keenam, pengakuan Musa. Musa menerima nasihat Jethro karena dia menyadari bahwa sistem ini memang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, sistem ini juga menghindarkan diri dari potensi kelelahan fisik dan keputusan yang buru-buru. Ketujuh, keputusan akhir. Berdasarkan nasihat Jethro, Musa memilih pemimpin-pemimpin yang cakap dan beriman, yang diangkat untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan di antara bangsa Israel, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus. Dengan menerapkan saran Jethro ini, bangsa Israel dapat hidup dalam keteraturan dan keadilan yang lebih baik, serta Musa dapat fokus pada tugas-tugas kepemimpinan yang lebih besar dan mendalam. Pertama, belajar untuk menerima bantuan. Musa adalah seorang pemimpin hebat, namun dia juga manusia yang memiliki keterbatasan. Dia menerima nasihat dari Jethro dengan rendah hati dan tidak malu untuk mengakui bahwa ia tidak dapat mengatasi semuanya sendiri. Renungkanlah tentang betapa pentingnya untuk menerima bantuan dari orang lain. Ketika kita menghadapi tugas atau tantangan yang terlalu berat untuk kita tangani sendiri, tidak ada kelemahan dalam meminta bantuan. Sebaliknya, itu menunjukkan kedewasaan dan kesadaran akan keterbatasan diri. Kedua, berpikir jangka panjang. Salah satu alasan Jethro menyarankan pemecahan masalah ini adalah agar Musa dapat bertahan dalam tugas pemimpinnya dalam jangka panjang. Jika beban kerja terlalu berat, bisa mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Dengan mengatur sistem manajemen yang baik, pemimpin akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan berkelanjutan tanpa kelelahan berlebihan. Renungkanlah tentang bagaimana pengelolaan yang bijaksana dalam hidup kita dapat membantu kita tetap bertahan dan berbuah dalam jangka panjang. Ketiga, kesombongan vs kerendahan hati. Mendengarkan nasihat memerlukan sikap kerendahan hati. Terkadang, kesombongan dan keyakinan berlebihan bisa membuat kita meremehkan nilai nasihat orang lain. Namun,
Seorang bijaksana menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada dirinya sendiri, melainkan juga ada di antara orang-orang yang ditemuinya. Dalam kerendahan hati, kita dapat mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih berharga daripada kita. Keempat, mendengarkan Tuhan melalui orang lain. Ketika kita membuka hati untuk mendengarkan nasihat, kita juga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui orang lain. Dalam prosesnya, Tuhan dapat menggunakan perkataan dan pengalaman orang lain untuk membimbing, mengajar, dan menegur kita. Mengabaikan nasihat berarti kita bisa melewatkan pesan yang penting dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Dalam segala hal, marilah kita ingat untuk selalu mengujinya dengan firman Tuhan. Jika nasihat yang diberikan sejalan dengan kebenaran Alkitab, maka mendengarkannya adalah langkah bijaksana. Namun, jika ada keraguan, mari kita mencari petunjuk lebih lanjut dari firman Tuhan dan berdoa untuk mendapatkan kejelasannya. Sahabatku, bukanlah kelemahan untuk mendengarkan nasihat orang lain, melainkan sebuah kebijaksanaan. Ketika hati kita lembut dan tunduk pada kehendak Tuhan, Dia akan memimpin kita melalui jalan-jalan yang benar dan memberkati perjalanan hidup kita. Sahabatku, ingatlah bahwa pendengaran yang bijaksana adalah pintu bagi hikmat. Dan hikmat itu sendiri adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30. Amin.